Dalam sebagian besar kasus kriminal dan misteri, solusinya adalah salah satu jawaban yang paling jelas. Namun ada banyak kasus di mana terjadi kejutan, entah itu pelaku yang tak terduga atau motif yang mengejutkan. Nomor 10. Ketika 49 batangan emas dicuri dari Perth Mint, polisi tidak butuh waktu lama untuk memasukkan 3 penjahat ke balik jeruji besi atas kejahatan itu. Puluhan tahun kemudian, para pria itu dinyatakan tidak bersalah setelah pengakuan yang mengejutkan. Pada tanggal 22 Juni 1982, 3 pria menelpon Perth Mint untuk memesan emas. Mereka memperkenalkan diri sebagai Bob Fryer, Tuan York, dan Tuan Blackwood. Kemudian, pada hari itu, 3 penjaga datang ke Perth Mint dengan kendaraan lapis baja untuk mengambil batangan emas tersebut. Masing-masing membayar dengan cek Building Society dan diizinkan pergi membawa emas tersebut. Keesokan harinya, pihak Perth Mint hendak mencairkan cek-cek tersebut. Barulah saat itu mereka menyadari bahwa cek-cek tersebut telah dicuri dan tidak ada uangnya. Emas itu bernilai sekitar 653.000 dolar Australia pada saat itu. Jadi sekitar 6,4 juta dalam nilai sekarang. Polisi berada di bawah tekanan besar untuk menemukan orang-orang yang bertanggung jawab dan mendapatkan kembali barang yang hilang. Setelah berminggu-minggu, penyelidikan difokuskan pada 3 bersaudara, Ray, Peter, dan Brian Mickelberg. Peter adalah yang pertama ditangkap dan diinterogasi. Menurutnya, dia diserang secara fisik dan diperlakukan buruk oleh petugas yang menangkapnya, tetapi dia menolak untuk menandatangani pengakuan apapun. Namun, polisi mengklaim bahwa dia memang menandatangani sebuah pengakuan yang juga melibatkan kedua saudaranya. Penggeledahan di rumah Mickelberg menemukan sejumlah perak dan emas di bawah papan lantai mereka. Tidak ada satupun dari barang itu yang dicuri dari Mint, dan saudara-saudara itu memiliki dokumen yang menyatakan bahwa mereka adalah pemilik sah. Tetapi itu tidak cukup. Bukti kunci berasal dari salah satu cek, di mana polisi menemukan sidik jari milik Ray Mickelberg. Ketiga saudara itu menyangkal segala tanggung jawab atas kejahatan tersebut. Tetapi pada tahun 1983, mereka dinyatakan bersalah atas pencurian dengan pembobolan, pembakaran, dan penipuan. Fakta bahwa tidak satupun dari mereka yang mau mengungkapkan lokasi emas yang dicuri membuat hakim memberikan hukuman berat antara 20 hingga 12 tahun penjara. Selama 20 tahun berikutnya, ketiga saudara itu berulang kali mengajukan banding atas vonis mereka. Brian sempat meraih sedikit keberhasilan. Dia hanya dinyatakan bersalah atas beberapa tuduhan dan hukumannya dikurangi menjadi kurang dari 1 tahun. Namun dia meninggal dalam kecelakaan pesawat tak lama setelah dibebaskan. Tapi Ray dan Peter tidak berhasil dan tetap berada di balik jeruji besi. Sebuah perkembangan aneh dalam kasus ini terjadi pada tahun 1989. Seorang reporter televisi dikirimi sebuah batangan emas dan sebuah catatan yang berbunyi, "Saudara-saudara Mickelberg tidak bersalah dan membusuk di penjara." Batangan emas itu dipastikan berasal dari perampokan di Mint. 3 bulan kemudian, lebih banyak emas yang hilang ditemukan, bersama dengan catatan lain yang menyatakan bahwa kedua bersaudara itu dijebak. Meskipun begitu, Ray dan Peter tetap berada di penjara. Baru pada tahun 2002, kebenaran akhirnya terungkap. Salah satu petugas yang menangkap, Tony Lewandowski, mengaku bahwa sebenarnya kedua bersaudara itu telah dijebak. Peter telah mengalami kekerasan fisik, dan pengakuan itu sebenarnya ditulis oleh petugas yang menangkapnya. Dengan pengakuan ini, Ray dan Peter akhirnya dibebaskan dari penjara, dan Brian secara anumerta dinyatakan tidak bersalah. Mereka menerima kompensasi sebesar 500.000 dolar, tetapi orang-orang yang sebenarnya bertanggung jawab atas perampokan itu tidak pernah tertangkap, dan kasus tersebut secara resmi masih belum terpecahkan. Nomor 9. Pada bulan Mei 1972, wanita yang tinggal di Ontario, Kanada, diserang dalam selang waktu 13 hari. Mereka sangat mirip, keduanya adalah perawat dan ibu muda yang menikah dengan guru sekolah, dan keduanya diserang oleh orang yang sama. Butuh waktu hampir 30 tahun sebelum orang yang bertanggung jawab akhirnya dipenjara. Korban pertama adalah Doreen Morby yang diserang di rumahnya di Gormley pada tanggal 6 Mei 1970. Ketika suaminya pulang dari kerja, dia menemukan tubuh Doreen tergeletak di lantai kamar tidur. Dia telah ditembak beberapa kali dengan peluru kaliber 22. Bayi laki-laki mereka ada di dalam kamar, tapi dia tidak terluka. Kasus ini mengejutkan komunitas pedesaan tempat keluarga Morby tinggal, tapi semuanya justru semakin memburuk. Hanya 13 hari kemudian, seseorang mengetuk pintu rumah Helen Ferguson yang tinggal di Palgrave. Dia sedang berada di rumah menjaga putranya yang berusia 9 tahun yang sedang sakit dan tidak masuk sekolah. Helen memberitahu putranya untuk tetap di kamarnya dan mengatakan bahwa ada seseorang yang perlu menggunakan telepon mereka. Tak lama kemudian, dia mendengar suara seperti petasan dan turun ke bawah untuk melihat apa yang terjadi.
dan dia menemukan tubuh Helen tergeletak di lantai, serta seorang pria yang tidak dikenalnya sedang meninggalkan rumah. Peluru yang sama ditemukan di tempat kejadian perkara, dan bukti DNA menunjukkan bahwa pria yang sama bertanggung jawab atas kedua kejahatan tersebut. Penyelidikan intens pun dimulai. Putra Helen mampu membantu polisi membuat sketsa pelaku, dan polisi pun mendatangi rumah-rumah untuk mencari petunjuk. Sempat mereka menduga telah menemukan pelakunya. Orang itu adalah seorang pria yang dikenal memiliki kecenderungan kekerasan dan sedang berada di rumah sakit jiwa. Serangan-serangan itu tampaknya berhenti ketika dia dirawat, dan kejahatan tersebut tampaknya tidak melebihi kemampuannya. Namun, pengadilan memutuskan bahwa dia tidak cukup sehat untuk diadili, sehingga kasusnya mandek. Bertahun-tahun kemudian, seiring teknik DNA yang semakin maju, bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara dibandingkan dengan DNA tersangka, dan hasilnya memastikan bahwa pria ini bukanlah orang yang bertanggung jawab atas kematian Doreen atau Helen. Terobosan berikutnya baru terjadi pada tahun 1999. Ronald Glenn West adalah mantan petugas polisi yang pernah membantu dalam penyelidikan awal, namun ia meninggalkan Ontario tak lama setelah itu. Saat kembali pada tahun 1995, ia memulai serangkaian perampokan yang akhirnya berujung pada hukuman penjara 8 tahun. Ketika ia berada di penjara, keluarganya menjual rumahnya. Pemilik baru sedang merenovasi rumah tersebut ketika mereka menemukan sesuatu yang tersembunyi di dalam dinding salah satu kamar mandi. Mereka menemukan trofi yang diambil dari korban perampokan West. Mereka juga menemukan dokumen untuk sebuah senjata yang cocok dengan yang digunakan dalam kejahatan tahun 1970. Senjata itu cukup langka sehingga temuan ini mencolok dan polisi mulai menyelidiki West lebih lanjut. Dengan melihat jadwal kerja lamanya, mereka dapat memastikan bahwa dia tidak sedang bertugas pada saat kejahatan terjadi. Teman-teman lamanya juga memastikan bahwa dia memiliki senjata yang cocok dengan yang digunakan. Polisi mendapatkan DNA dari surat yang dikirimkan West dari penjara kepada mantan istrinya. DNA tersebut cocok, dan West mengakui kejahatan-kejahatan itu akhirnya menutup misteri yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Nomor 8. Pada tanggal 10 Juni 2007, Amy Stout menelpon 911 untuk meminta bantuan bagi suaminya. Ketika bantuan tiba, mereka menemukan Bill Stout sudah tidak bernyawa, dan kronologi yang diberikan Anne tidak sesuai. Apa yang awalnya tampak seperti kasus yang sederhana, berubah menjadi aneh ketika polisi mulai menyelidiki motifnya. Awalnya, Anne mengaku bahwa dia menemukan suaminya setelah pulang dari berbelanja bersama putranya yang masih kecil. Dia mengalami luka tembak di kepala, tetapi senjata yang digunakan tidak ditemukan di lokasi kejadian. Menurut Anne, suaminya baik-baik saja saat dia pergi pagi itu. Namun autopsi mengungkapkan bahwa Bill telah meninggal jauh sebelum Anne pergi berbelanja. Bahkan, tampaknya seseorang telah menyerangnya saat dia tidur malam itu. Mengingat Anne mengaku tidur di ranjang yang sama dengannya, hal itu menimbulkan pertanyaan tentang ceritanya. Putra mereka juga mengonfirmasi bahwa dia tidak melihat ayahnya sejak hari sebelumnya. Peluru yang digunakan dalam kejahatan itu cocok dengan peluru yang berasal dari senjata milik Bill. Itu adalah senjata yang dilaporkan hilang beberapa hari sebelumnya. Tetapi saat polisi menggeledah rumah keluarga Stout, mereka menemukan senjata itu tersembunyi di tas sadel sepeda motor Bill di garasi pasangan tersebut. Mereka juga menemukan sebuah sarung tangan di keranjang cucian yang memiliki residu di bagian luar, menandakan bahwa sarung tangan itu telah digunakan untuk memegang senjata saat ditembakkan. DNA Anne ditemukan di bagian dalam, dan ini tampaknya dengan cepat menjadi kasus yang jelas dan mudah diselesaikan. Dan ketika polisi mencari motif, mereka dengan cepat menemukannya. Keluarga Stout telah menerima banyak sekali email dari seorang wanita bernama Barbara Miller. Barbara adalah mantan pacar lama Bill, tapi baru-baru ini dia sempat berselingkuh sebentar dengan Barbara. Sekarang, dia mengaku hamil anak Bill dan mengirim email serta surat-surat bernada pelecehan kepada Bill dan seluruh keluarga. Hal ini tampaknya telah membuat Anne benar-benar kehilangan kendali dan meyakinkannya untuk menghabisi nyawa suaminya. Namun, pemeriksaan lebih dekat terhadap bukti digital mengungkapkan sebuah perkembangan tak terduga. email yang digunakan untuk mengirim email Barbara Miller telah dibuat di komputer Anne. Dia telah mengatur seluruh pelecehan itu untuk mempermalukan Bill dan berusaha menjebak Barbara sebagai penjahat yang sebenarnya. Jika memang ada upaya untuk menjebak wanita lain itu, usaha tersebut tidak berhasil. Barbara ditangkap hanya beberapa hari setelah Bill kehilangan nyawanya dan dinyatakan bersalah hampir tepat setahun kemudian. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi, sementara keluarganya harus mencari cara untuk melanjutkan hidup tanpa dirinya maupun Bill. Nomor 7.
Ketika seorang petugas registrasi seni di Oklahoma pertama kali menyadari ada sesuatu yang aneh tentang paket lukisan yang dikirimkan kepadanya, dia tidak pernah membayangkan misteri aneh yang akan ia ungkap atau bagaimana akhirnya nanti. Pertama kali seseorang menyadari ada sesuatu yang aneh tentang Mark Landis adalah sekitar tahun 2008. Saat itulah dia masuk ke Oklahoma City Museum dan memberikan sebuah lukisan cat air karya Louis Veltat kepada museum tersebut. Pada saat itu, dia tidak memberikan nama aslinya, tetapi menceritakan sebuah kisah tentang keinginannya untuk menyumbangkan karya seni ke museum tersebut. Itu adalah salah satu dari banyak cerita yang sudah pernah dia ceritakan berkali-kali sebelumnya. Museum menerima lukisan itu dan menggantungnya di galeri. Tak lama setelah itu, mereka menerima kiriman berisi 5 lukisan lagi. Di paket itu tertulis bahwa lukisan-lukisan itu adalah karya Paul Sinak dan Stanislaw Lepin. Ini adalah nama-nama yang cukup dikenal di dunia seni, tetapi tidak cukup signifikan sehingga akan mengejutkan jika seseorang ingin menyumbangkannya. Petugas pencatat, Matt Lininger, melakukan riset terhadap salah satu lukisan dan menemukan siaran pers dari Savannah College of Art and Design, dan kampus tersebut mengklaim bahwa seorang pria bernama Mark Landis telah menyumbangkan lukisan yang persis sama kepada mereka. Dia mencari lukisan lain dan menemukan bahwa St. Louis University of Modern Art telah mengeluarkan siaran pers tentang lukisan itu, dan sekali lagi, Mark Landis yang menyumbangkannya. Lininger mulai menyelidiki lebih jauh, dan selama penyelidikannya, petugas pencatat museum lain mendatanginya dengan cerita yang sama. Mark Landis telah menyumbangkan lukisan ke museum-museum di seluruh Amerika Serikat. Sebagian besar lukisan tersebut konon berasal dari seniman dengan tingkat yang sama, tetapi beberapa lainnya berasal dari nama-nama terkenal seperti Picasso. Dalam beberapa kasus, dia mengaku sebagai seorang pastor Yesuit atau menggunakan nama yang berbeda. Namun, berbagai museum tersebut dapat memastikan bahwa ini adalah orang yang sama. Penyelidikan terhadap lukisan-lukisan itu sendiri membuktikan bahwa semuanya adalah palsu. Namun, Landis bukanlah seorang pemalsu seni ulung. Sekilas, lukisan-lukisan itu tampak rampung, detailnya benar, dan salinannya pun bagus. Namun, Landis tidak menggunakan bahan-bahan profesional untuk membuat lukisan-lukisan itu. Dia membuat sketsa yang seharusnya berusia ratusan tahun di atas kertas modern dan menuakan karya-karya itu dengan noda kopi serta mengamplas bingkai-bingkainya. Beberapa lukisan menunjukkan piksel dan pola yang mengindikasikan bahwa karya aslinya telah difotokopi sebelum dilukis ulang. Yang membuat kasus Mark Landis begitu mengejutkan adalah karena sebenarnya tidak ada kejahatan yang dilakukan. Dia tidak pernah menjual hasil pemalsuannya dan tidak mengklaim potongan pajak apapun atas donasinya. Dia hanya menyumbangkan karya seninya sendiri ke museum yang kemudian tidak melakukan pemeriksaan yang semestinya terhadap karya tersebut. Nomor 6. Pihak berwenang menyadari Zoe Zhu hilang ketika putrinya ditemukan ditinggalkan di luar sebuah rumah sakit di Sydney. Polisi tidak butuh waktu lama untuk menemukan tersangka dalam kasus hilangnya dia, tapi cerita yang dia dengar bukanlah sesuatu yang diharapkan siapapun. Zoe adalah seorang ahli TI muda yang tinggal di Sydney pada November 2003. Dia terakhir terlihat di CCTV sedang berjalan bersama seorang pria parubaya dan mendorong anaknya di kereta dorong. Setelah gambar pria tersebut dirilis, Michael Wallace muncul dan mengaku bahwa dialah pria itu. Wallace mengaku sebagai teman baik Zoe, tapi dia tidak tahu di mana Zoe berada. Polisi tidak mempercayai ceritanya, tetapi tidak ada bukti bahwa dia terlibat dalam hilangnya Zoe. 4 bulan kemudian, mereka mendapatkan bukti yang mereka butuhkan. Salah satu kenalan Wallace datang kepada mereka dengan informasi. Dia meminta pria itu untuk membantu membuang mobil Zoe, dan sekarang dia ingin memindahkan jenazahnya. Menurut informan, Wallace telah menghabisi nyawa Zoe pada 19 November lalu, membuang tubuhnya di semak-semak. Tapi sekarang, dia ingin membawa jenazahnya ke laut untuk memastikan jenazah itu tidak akan pernah ditemukan. Dia setuju untuk ikut dalam rencana itu, tapi memberitahu polisi tentang langkah tersebut. Wallace disergap saat dia melakukan perjalanan dengan jenazah Zoe di belakang kendaraannya. Sekarang tertangkap basah, Wallace menceritakan versinya kepada polisi tentang apa yang terjadi. Dia telah berpacaran dengan Zoe, tapi Zoe juga menjalin hubungan dengan pria lain yang sudah menikah. Menurut Wallace, Zoe memberinya uang untuk menghabisi nyawa istri dari kekasihnya. Wallace mengambil uangnya, tapi tidak melakukan pembunuhan itu. Dia mengaku berniat mendatangi pria lain itu dan meminta uang untuk menghabisi Zoe sebagai gantinya. Rencana itu berubah ketika Zoe putus dengan Wallace. Dia mengaku tidak ingat apapun, tetapi dia yakin bahwa dia pasti mengambil senjata dari tas yang dibawanya dan menembak Zoe saat mereka duduk di dalam mobil. Itu adalah kisah yang mengejutkan dan menarik perhatian media. Namun di pengadilan, hakim menyatakan bahwa tidak dapat dibuktikan tanpa keraguan bahwa Zoe memiliki niat untuk mengambil nyawa wanita lain itu.
Kekasihnya, ayah dari anaknya, mengklaim bahwa dia dan istrinya berada dalam hubungan terbuka. Dia menyebut Zoe wanita yang baik dan mengatakan Wallace berusaha menjelekkan namanya ketika dia sudah tidak ada untuk membela diri. Wallace dinyatakan bersalah karena telah menghilangkan nyawa Zoe dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara berkeamanan maksimum. Tetapi dia kemudian dibebaskan pada tahun 2019 setelah hanya menjalani 15 tahun. Nomor 5. Pada bulan Mei 2016, FBI dan polisi setempat memberitahu Amy Allwine dan suaminya bahwa seseorang sedang berusaha menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi Amy. Hanya beberapa bulan kemudian, suaminya menemukan tubuhnya. Penyelidikan terhadap kejahatan tersebut akan mengungkap sebuah plot yang aneh dan rumit. Amy dan Stephen Allwine tampak seperti pasangan yang penuh kasih, bagian dari komunitas gereja yang erat di Cottage Grove, Minnesota. Amy bekerja sebagai pelatih anjing dan tampaknya tidak ada alasan mengapa seseorang ingin menyakitinya. Jadi, sangat mengejutkan ketika FBI datang ke rumah keluarga itu untuk mengungkapkan sesuatu yang telah mereka temukan. Seseorang telah mengakses sebuah situs web dark web milik kelompok yang menyebut diri mereka Besa Mafia. Kelompok ini menerima pembayaran dalam bentuk Bitcoin sebagai imbalan untuk menghabisi nyawa target yang diminta. Pengguna tersebut menyebut dirinya Dog Day God dan mereka ingin kelompok itu menghabisi Amy. Menurut pelanggan tersebut, Amy berselingkuh dengan suami Dog Day God yang menyebabkan suaminya meninggalkannya. Dia juga mengambil pelanggan dari bisnis pelatihan anjing milik pengguna tersebut. Amy sama sekali tidak tahu siapa yang mungkin menjadi pemintanya. Dia belum pernah melakukan apapun seperti yang sedang dijelaskan itu. Stephen menduga seseorang telah salah menyerah istrinya dengan orang lain, tapi itu tidak menjelaskan mengapa foto Amy dikirimkan kepada para pembunuh bayaran. FBI menyarankan pasangan itu untuk meningkatkan keamanan mereka. Penderitaan itu terus berlanjut. Seseorang bernama Jane mengirim email ancaman kepada Amy, menyuruhnya menyakiti diri sendiri atau hal buruk akan terjadi pada putranya. Tidak ada tanda-tanda bahaya fisik dan tampaknya situs web Besa Mafia tidak lebih dari sekedar penipuan. Tapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa seseorang memang ingin Amy kehilangan nyawanya. Pada tanggal 13 November 2016, Stephen pulang ke rumah setelah pergi mengurus beberapa keperluan bersama putranya dan menemukan tubuh Amy. Senjata yang digunakan untuk mengakhiri hidupnya terletak tepat di samping tangan kirinya, dan awalnya terlihat seolah-olah dia mengakhiri hidupnya sendiri. Namun polisi tidak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa itu bukanlah yang sebenarnya terjadi. Amy bertangan kanan dan tidak ada residu di kedua tangannya, yang menunjukkan bahwa dia bukan orang yang memegang senjata itu saat digunakan. Noda di lantai menunjukkan tubuhnya telah dipindahkan sebelum dia meninggal, dan polisi menetapkan waktu kejadian pada pukul 3 sore, sebelum Stephen meninggalkan rumah. Polisi meneliti lebih dekat aktivitas Stephen dalam beberapa bulan sebelum Amy meninggal. Data komputer mengungkapkan bahwa tindakan yang dilakukan di perangkat Stephen sangat cocok dengan interaksi yang dilakukan Dog Day God dengan Besa Mafia. Itu termasuk mengunduh gambar Amy beberapa saat sebelum gambar itu dikirim ke para penjahat dan menyalin detail dompet Bitcoin yang digunakan dalam kejahatan tersebut. Stephen ditangkap tetapi mengaku tidak bersalah. Namun dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Nomor 4. Kasus Rudolph Rupp adalah salah satu kasus salah vonis yang paling aneh. 20 tahun setelah vonis awal, kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi masih menjadi misteri. Rupp adalah seorang petani berusia 52 tahun dari Oberbayern, Jerman, yang menghilang pada dini hari tanggal 13 Oktober 2001. Dia menghabiskan hari itu minum-minum di sebuah bar yang hanya berjarak beberapa mil dari rumahnya dan dalam keadaan mabuk saat pergi. Ketika pagi tiba dan Rupp masih belum pulang ke rumah, keluarganya mulai khawatir. Istrinya, Hermine, menghubungi bar tersebut untuk menanyakan apakah mereka tahu di mana suaminya berada. Tetapi mereka hanya bisa memberitahunya bahwa dia mengemudi sendiri saat pergi. Rupp dilaporkan hilang pada hari itu juga dan pencarian pun dimulai. Awalnya, polisi berteori bahwa dia mungkin mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan singkat pulang ke rumah. Tetapi tidak ada tanda-tanda kecelakaan di jalan, dan pencarian di perairan pun tidak menemukan petunjuk apapun. Selama beberapa tahun berikutnya, pencarian polisi terhadap Rupp atau mobil Mercedes miliknya dilakukan, namun semuanya tidak membuahkan hasil. Sementara itu, rumor mulai beredar bahwa keluarga Rupp bertanggung jawab atas hilangnya Rupp. 2 tahun setelah dia menghilang, istrinya dan 2 putrinya dibawa untuk diinterogasi bersama Matthias, pacar salah satu putrinya. Setelah proses yang panjang dan melelahkan, keempatnya mengaku. Namun saat polisi terus mendesak, cerita itu berubah beberapa kali.
Awalnya, mereka mengaku Rupp didorong jatuh dari tangga saat bertengkar dan kehilangan nyawanya. Namun seiring waktu, ceritanya berubah menjadi penyergapan oleh Matthias di lorong depan rumah. Mereka kemudian membuang jasadnya dengan memberikannya kepada hewan ternak untuk dimakan. Tidak ada bukti DNA yang mendukung cerita tersebut dimanapun di dalam rumah. Tetapi polisi berpendapat bahwa masih mungkin terjadi kejahatan dengan kekerasan di sana. Setelah berkonsultasi dengan penasihat hukum, keempat tersangka mencabut pengakuan mereka, tetapi persidangan tetap dilanjutkan. Meskipun tidak ada bukti, mereka dinyatakan bersalah. Putri-putri Rupp hanya menjalani 2 tahun di penjara, tetapi ibu mereka dan Matthias dijatuhi hukuman 8,5 tahun. Pada tahun 2009, 4 tahun setelah vonis dijatuhkan, para pekerja yang mengeruk sungai Donau di dekat Burgheim menemukan 2 mobil yang berada di dalam air. Salah satunya diidentifikasi sebagai Mercedes milik Rupp. Bukan hanya mobilnya, tetapi jasadnya juga masih berada di dalam. Air dingin telah mengawetkan jenazahnya dan tidak bisa dipastikan bagaimana tepatnya dia meninggal. Tetapi jelas bahwa tindakan kekerasan yang dijelaskan dalam pengakuan itu tidak terjadi. Sidang ulang diadakan pada tahun 2010 dan pada saat itu Hermin dan Matthias telah dibebaskan dari penjara setelah menjalani 2/3 masa hukuman mereka. Sidang tersebut hanya untuk membersihkan nama mereka, dan setelah mendengar bukti-buktinya, hakim masih yakin bahwa seseorang dari keluarga Rupp kemungkinan besar telah mengambil nyawa Rudolf. Namun karena dia tidak dapat menentukan siapa pelakunya, mereka semua dibebaskan dari tuduhan kejahatan tersebut, dan kebenaran di balik kematian Rudolf tetap tidak diketahui. Nomor 3. Kasus William Wood adalah salah satu kasus yang bahkan hakim yang memimpin sidang menyebutnya aneh dan unik. Ini adalah skema pencurian identitas yang tidak seperti biasanya, yang membuat seorang pria kehilangan identitasnya selama puluhan tahun. Pada akhir tahun 1980-an, William Wood bekerja di sebuah stand hotdog di Albuquerque, New Mexico. Yang bekerja bersamanya adalah Matthew Kearns. Keduanya tunawisma pada saat itu, tetapi entah kenapa, Kearns memutuskan untuk mencuri dompet Wood dan menggunakan nomor jaminan sosialnya untuk mendapatkan SIM. Kedua pria itu tidak saling mengenal lama dan segera mereka berpisah jalan. Kearns tetap menggunakan identitas Woods, bahkan dia mengambil kartu kredit dan pinjaman serta ditangkap karena beberapa kejahatan ringan dengan menggunakan nama Woods. Namun seiring waktu, William Wood yang baru ini berhasil menata hidupnya. Pada tahun 1994, dia menikah dengan nama William Wood dan pasangan itu memiliki seorang anak. Dia memulai karir yang sukses di bidang TI dan akhirnya mulai bekerja di Universitas Iowa. Pada tahun 2019, dia menjadi anggota masyarakat yang dihormati dan tampaknya telah meninggalkan kehidupan kriminalnya di masa lalu. Namun saat itulah masa lalunya mengejarnya kembali. Wood yang asli tidak seberuntung itu. Dia berpindah-pindah pekerjaan dan tetap menjadi tunawisma. Selama bertahun-tahun, dia mengetahui ada kartu kredit yang dibuat atas namanya dan mencoba menutupnya, namun tidak berhasil. Pada tahun 2019, dia pergi ke sebuah bank di California untuk mencoba menutup rekening yang terdaftar atas namanya. Namun, dia tidak bisa menjawab pertanyaan keamanan. Dan ketika pihak bank menelpon Wood yang ada dalam data mereka, dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di California yang memiliki izin untuk mengakses rekening banknya. Pihak bank menelpon Departemen Kepolisian Los Angeles dan Wood pun ditangkap. Dia mencoba menjelaskan bahwa identitasnya telah dicuri, tetapi Matthew Kearns bersaksi bahwa dia berbohong. Kearns bersikeras bahwa dialah Matthew Wood yang asli dan pria ini telah mencoba mencuri identitasnya. Karena Kearns lebih dihormati, hakim lebih mudah mempercayainya. Matthew Wood yang sebenarnya dinyatakan tidak kompeten secara mental untuk diadili dan diperintahkan untuk ditahan di rumah sakit jiwa. Dia akhirnya menyatakan tidak membantah tuduhan pencurian identitas dan menghabiskan 428 hari di penjara serta 147 hari di rumah sakit jiwa. Setelah dibebaskan, dia terus berjuang untuk mendapatkan kembali identitasnya. Dia menghubungi Universitas Iowa tempat Kearns bekerja, dan di sana seorang petugas polisi memutuskan untuk menangani kasus tersebut. Awalnya, dia ingin membuktikan bahwa rekan kerjanya adalah Wood yang asli dan menyelesaikan kasus ini sekali untuk selamanya. Namun semakin dalam dia menelusuri catatan polisi lama dan akta kelahiran, semakin dia yakin dengan cerita Wood. Petugas polisi berhasil melacak ayah Woods yang memberikan bukti DNA. Ketika dia diperlihatkan foto Kearns, dia mengaku tidak tahu siapa pria itu. Dilengkapi dengan bukti DNA dan ketidaksesuaian kecil dalam cerita Kearns, dia ditangkap dan akhirnya mengaku atas pencurian tersebut. Pada Januari 2025, dia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara federal, sementara vonis sebelumnya terhadap Woods dibatalkan. Nomor 2.
Pada 22 Mei 2010, ayah Sam Hur masuk ke apartemen putranya dan menemukan sesuatu yang mengerikan. Tubuh seorang wanita yang pakaiannya sudah sebagian dilepas tergeletak di tempat tidur Sam, dan tidak ada tanda-tanda Sam dimanapun di gedung itu. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk membuat sebuah teori, namun semuanya berubah total setelah ada perkembangan tak terduga dalam kasus ini. Sam berusia 26 tahun pada saat kejahatan itu terjadi. Dia sedang belajar di Orange Coast College dan tinggal di Costa Mesa, California. Dia masih sangat dekat dengan orang tuanya yang tinggal di dekat Anaheim. Pada tanggal 21 Mei, Sam seharusnya pergi ke rumah orang tuanya, tapi dia tidak pernah muncul. Awalnya mereka tidak terlalu khawatir, mengira dia lupa dengan rencananya. Tapi keesokan harinya, masih belum ada tanda-tanda keberadaannya. Orang tuanya mencoba menelponnya, tapi panggilan mereka langsung masuk ke pesan suara. Dan saat itulah ayahnya pergi ke Costa Mesa untuk melihat apa yang sedang terjadi. Saat itulah dia menemukan tubuh seorang wanita yang tak bernyawa di kamar Sam. Wanita itu mengalami luka parah di kepala, sebagian pakaiannya telah dilepas, dan tubuh bagian atasnya tergeletak di atas tempat tidur. Polisi dihubungi dan sebuah tas tangan yang ditemukan di apartemen mengungkapkan bahwa wanita itu adalah Julie Kibuechi. Julie adalah mahasiswa lain di Orange Coast College dan seseorang yang sangat dekat dengan Sam. Keduanya bersikeras bahwa tidak ada hubungan romantis di antara mereka, tetapi keadaan di apartemen Sam menunjukkan ada semacam keinginan dari pihak Sam. Bagi polisi, tampaknya Sam telah menyerang Julie setelah dia menolak pendekatannya. Dia kemudian melarikan diri dari tempat kejadian, membawa dompet dan paspornya. Ketika dia berbicara dengan para tetangga, cerita mereka tampaknya mendukung teori tersebut. Secara khusus, tetangga Daniel Wozniak mengatakan kepada polisi bahwa dia melihat Sam sehari setelah kejahatan itu masuk ke dalam mobil dan mengatakan bahwa dia akan tinggal bersama orang tuanya untuk sementara waktu. Namun, sebuah kejutan muncul saat autopsi Julie dilakukan. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh adegan di kamar tidur telah direkayasa. Julie telah kehilangan nyawanya beberapa jam sebelum dia dilucuti dan diposisikan di atas tempat tidur. Seseorang ingin menutupi motif dari kejahatan tersebut. Polisi masih mencurigai Sam. Dengan bantuan ayahnya, mereka berhasil melacak aktivitas banknya dan menemukan bahwa seseorang telah mengambil banyak uang dari ATM di Long Beach. Seseorang juga telah memesan pizza ke alamat di Long Beach menggunakan kartu bank Sam. Polisi melacak orang yang menggunakan kartunya dan mengidentifikasi seorang remaja laki-laki yang tertangkap di ATM. Dia mengatakan kepada polisi bahwa orang lain yang memberinya kartu tersebut dan memintanya untuk mengambil uang untuk mereka. Orang itu adalah David Wozniak. Polisi kembali berbicara dengan Wozniak. Awalnya dia mengaku telah membantu Sam menutupi serangan terhadap Julie, tetapi saat polisi terus menanyainya, akhirnya dia mengaku dia telah menghabisi nyawa Sam pada 21 Mei lalu, memancing Julie ke rumah Sam dan menyerangnya. Seluruh motifnya adalah masalah keuangan. Dia memiliki utang ribuan dolar dan tahu bahwa Sam memiliki uang dari tunjangan tempur yang ditabungnya. Dia hanya mengambil nyawa Julie untuk menutupi jejaknya sendiri. Wozniak memberitahu polisi di mana dia meninggalkan tubuh Sam dan ceritanya dikonfirmasi, dan dia dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman mati. Nomor 1. Ketika polisi pertama kali menanggapi panggilan di rumah Christine Benfield, kasus yang ada di depan mereka tampak cukup sederhana. Namun saat mereka melihat lebih dekat kasus tersebut, jelas bahwa tidak ada yang seperti kelihatannya. Christine Benfield tinggal di Herndon, Virginia, bersama suaminya Brandon dan putri kecil mereka. Mereka juga memiliki seorang au pair yang tinggal bersama mereka, seorang wanita asal Brazil bernama Juliana Magalhães. Dari luar semuanya tampak baik-baik saja, jadi peristiwa pada 24 Februari 2023 benar-benar tak terduga. Polisi dipanggil ke kediaman Benfield setelah terjadi pembobolan dengan kekerasan. Magalhães menemui petugas yang datang di luar dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Dia melihat sebuah mobil yang tidak dikenalnya berhenti di luar apartemen saat dia sedang menyiapkan putri keluarga Benfield untuk perjalanan. Dia memanggil Brandon pulang dan mereka masuk ke dalam untuk menemukan seorang pria yang tidak dikenal oleh keduanya di kamar utama. Pria itu sedang menyerang Christine, jadi Brandon menembakkan senjata ke arahnya sebelum mencoba memberikan pertolongan pertama kepada istrinya. Ketika dia melihat pria itu bergerak, Magalhães juga menembaknya, mengakhiri hidupnya. Christine telah menerima beberapa luka akibat benda tajam dan meninggal dunia. Awalnya, ini terlihat seperti pembobolan yang berujung fatal. Kemudian, polisi menemukan identitas pria misterius itu. Itu adalah Joseph Ryan, dan dia diduga telah diundang ke rumah itu oleh Christine. Joseph telah mengirim pesan kepada seseorang menggunakan ponsel Christine di sebuah situs dewasa. Pengguna tersebut mengundang Joseph ke rumah untuk mewujudkan sebuah fantasi.
Jika cerita ini dipercaya, Joseph telah memutuskan untuk melanggar kesepakatan mereka dan mencoba mengakhiri hidup Christine. Saat para petugas menelusuri lebih jauh riwayat Joseph, hal ini tampak semakin tidak mungkin. Setelah memeriksa pesan-pesan yang dikirim di situs web tersebut, pesan-pesan itu juga tidak terasa seperti ditulis oleh Christine. Polisi mulai curiga ada sesuatu yang lain sedang terjadi. Beberapa bulan kemudian, saat menggeledah rumah Benfield, polisi menemukan bahwa Magalhaes sudah pindah ke kamar utama, dan foto-foto Christine telah diganti dengan foto dirinya bersama Brandon. Magalhaes ditangkap dan akhirnya mengakui yang sebenarnya. Dia telah berselingkuh dengan Brandon selama berbulan-bulan. Brandon ingin meninggalkan istrinya tetapi tidak ingin berbagi hak asuh anak mereka atau kehilangan sebagian dari keuangannya. Mereka berdua menyusun rencana untuk menyingkirkan Christine. Mereka menyamar sebagai dirinya untuk mengatur pertemuan dengan Joseph dan menginstruksikan Joseph untuk membawa senjata tajam. Dan ketika Joseph tiba di rumah itu, Brandon melepaskan tembakan ke arahnya dan kemudian menggunakan senjata yang dibawa Joseph untuk menyerang Christine. Brandon terus membantah bahwa dirinya bersalah, tetapi Magalhaes bersaksi dalam kasus tersebut dan akhirnya Brandon dinyatakan bersalah. Dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sementara Magalhaes dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Jangan lupa juga untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar tetap update dengan semua video kami berikutnya. Nama saya Top 5 Unknowns dan sampai jumpa di video berikutnya.